Shalom semuanya. Sebelum memulai renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, atas berkat-Mu, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, tema kali ini adalah buanglah marah. Mari kita buka di ayat Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Teman-teman, kalau api bertemu dengan api pasti akan panas dan akan terbakar. Tapi kalau api bertemu dengan air akan padam. Orang kalau lagi marah terus dibalas dengan marah akan menjadi tambah marah dan tidak menyelesaikan masalah. Dalam pertemanan, dalam persahabatan atau yang lain, kita harus jadi penengah supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Jangan malah kita menambah para api kemarahan. Sekitar 20% hubungan persahabatan, pertemanan atau yang lain menjadi putus karena kemarahan, dan tidak sedikit pertemanan dan persahabatan hancur karena di dalamnya selalu diwarnai dengan kemarahan. Ada sebuah anggapan yang salah bahwa marah menunjukkan kekuatan, padahal sebenarnya marah seringkali berkaitan dengan kelemahan dan masalah mental yang tidak jarang membawa persoalan, baik dalam pertemanan, baik dalam persahabatan, ataupun pergumulan. Kita baca lagi di ayat Kolose 3 ayat 8. Di situ dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat ini tidak berkata simpanlah kemarahan, tapi buanglah marah dan juga geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Semua hal yang disebutkan di sini biasanya sama muncul dengan kemarahan. Ketika marah, apalagi marah yang tidak terkendali, muncul kegeraman, lalu muncul pikiran jahat, kemudian keluarlah fitnah, lalu kata-kata kotor seperti makian, umpatan, dan segala macam perkataan yang tidak baik dan tidak benar terucap dari mulut. Bayangkan kalau hal yang seperti ini terjadi. Seandainya kita ada di pihak yang marah lalu tidak terkendali dan mengeluarkan semua hal yang disebutkan di ayat ini, kita bukan saja menyakiti orang lain, tapi juga menghancurkan reputasi diri kita sendiri. Kemarahan kita juga tidak memuliakan Tuhan dan tidak mengajarkan kebenaran di hadapan Tuhan. Tentu bukan berarti bahwa kita tidak boleh marah sama sekali. Marah boleh saja, tapi kita perlu menjaga agar marah kita adalah marah yang kudus, yaitu kemarahan yang ada dalam koridor kebenaran, seperti Tuhan Yesus yang marah terhadap orang-orang yang berjual beli di dalam bait suci Yerusalem. Kemarahan Tuhan Yesus bukan bertujuan untuk menghancurkan, tapi kemarahan bertujuan untuk membawa pertobatan, supaya setiap orang hidup dalam kebenaran. Marah yang disertai kasih berbeda dengan marah yang disertai kebencian. Marah yang disertai kasih akan membangun, tapi marah yang disertai kebencian akan menghancurkan. Dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Teman-teman, di dalam ayat ini ayo buang semua amarah dan kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Jangan biarkan iblis
mengambil keuntungan dari situasi dalam membuat kita jatuh dalam dosa marah. Jagalah hati kita agar selalu dipenuhi kasih Tuhan, sehingga ketika ada sesuatu yang membuat kita marah, kita tetap dapat menguasai diri dan hati kita tetap dipenuhi kasih Tuhan, sehingga dapat bersikap yang bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Roh hidup dalam kasih, dalam sukacita, dan dalam damai sejahtera. Sebelum mengakhiri renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih waktu yang telah kami habiskan dalam renungan ini. Kami berdoa agar firman-Mu selalu membimbing dan menyujudkan hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.